Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa selawat serta salam kita hadiahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin, kita selaku umat Islam, ya, khususnya untuk yang laki-laki, mendapatkan beberapa perintah yang tidak Allah perintahkan kepada umat Islam perempuan. Salah satu di antaranya adalah sholat Jumat secara berjamaah. Nah, kita sholat Jumat, setiap kali sholat Jumat kita selalu mendengarkan, ya, wasiat takwa daripada khatib. Karena ini kewajiban khatib untuk menyampaikan wasiat takwa, karena merupakan rukun daripada khutbah, yang apabila rukun tersebut tidak dilakukan, tidak dijalankan, tidak dilaksanakan, maka akan menjadi sebab batalnya khutbah, bahkan batalnya sholat Jumat kita, ya. Nah, artinya kita selaku umat Islam, khususnya yang laki-laki, hampir setiap hari Jumat mendapatkan wasiat takwa ini, ya. Dan hampir seluruh masjid, ya, menyampaikan, di antaranya salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Imran ayat 102, ya, yang mana Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Ini Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebaik-baiknya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa. Di sini Allah menekankan, apa itu sebaik-baiknya takwa? Hakikat takwa itu adalah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya ibadah adalah kita tahu hukum-hukumnya, kita tahu ilmunya. Oleh karena itu, ya, kita dianjurkan, bahkan diwajibkan, ya, untuk mencari ilmunya dulu sebelum kita beribadah. Salat, bagaimana sih caranya salat? Puasa, bagaimana caranya puasa, apa saja yang membatalkan puasa, dan sebagainya, ya. Jadi ibadah tanpa ilmu tertolak ibadahnya. Nah, di sini Allah menekankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya, bertakwalah kalian dengan sebaik-baiknya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa, takwa yang didasari dengan ilmu, ya. Dan di akhir ayat tersebut, di sini yang ingin saya garis bawahi, Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Di sini Allah mengingatkan kepada kita. Bahkan di sini ada perintah larangan buat kita. Ya. Wala tamutunna, janganlah kalian mati, janganlah kalian wafat, janganlah kalian meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan muslim, ya. Kenapa Allah sangat menekankan kepada kita untuk kita menjaga keislaman kita, ya? Yang pertama adalah ketika kita mati, ketika kita wafat, kita meninggal dunia dalam keadaan seorang muslim, ya, sejatinya manusia itu pasti melakukan perbuatan dosa, ya. Kita manusia ini banyak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya segala macam maksiat, segala macam dosa yang kita lakukan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ketika kita mati, kita meninggal dunia dalam keadaan Islam, kita tidak akan kekal di dalam neraka nanti, melainkan Allah dengan rahmatnya akan mengeluarkan kita dari nerakanya Allah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kekal di dalamnya insyaallah. Jadi di sini Allah benar-benar menegaskan pada kita, janganlah kalian mati ya kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Karena kalau kita mati di luar Islam, maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan tersebut. Artinya kita akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita meninggal dunia dalam keadaan seorang muslim, ya, maka kelak kita berhak mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena nanti sejatinya ada satu riwayat yang mengatakan bahwa ketika Nabi melewati nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aku ini umatmu ya Rasulullah, berikan aku syafaatmu." Ya. Di sini Nabi Muhammad sekali lagi karena dia bilang dia umatnya Nabi Muhammad, ya, selama dia mati dalam keadaan seorang muslim, maka akan mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW. Dan nanti kelak, ya, Nabi Muhammad lah yang menjadi penyebab Allah buka pintu surganya. Tapi Nabi Muhammad lah manusia terakhir yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ingin benar-benar meyakinkan bahwa tidak ada satu orang umatnya pun di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kecintaan bagi Nabi besar Muhammad SAW kepada kita semuanya. Jadi di sini Allah benar-benar tekankan, janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Nah, tapi di akhir ayatnya ini tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Terus bagaimana kita mengetahui bahwa diri kita atau seseorang itu mati dalam keadaan sebagai seorang muslim? Ya. Seperti kita ketahui tadi di sebelumnya, bahwa ibadah itu ada yang namanya rukun. Ya. Rukun itu apabila salah satu saja rukun dari ibadah itu tidak kita kerjakan, tidak kita laksanakan, maka akan menjadi sebab batalnya ibadah tersebut, tidak sahnya ibadah tersebut. Begitu juga dengan Islam. Ya. Islam ini ada rukunnya. Ya. Kita tahu semuanya, rukun Islam itu ada 5. Ya, di antaranya yang satu pertama adalah syahadatain. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kita dianjurkan setiap harinya untuk selalu memperbaharui syahadat kita. Apa itu syahadat? Syahadatain itu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi harus dua-duanya. Ketika seseorang yang dari luar Islam ingin masuk Islam, dia hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tidak mengucapkan yang kedua, maka tidak sah syahadatnya, Islamnya. Nah, apa itu syahadat? Syahadat itu adalah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya kita jangan sampai rusak Islam kita gara-gara kita menduakan Allah, mensekutukan Allah. Ya. Nah, kenapa kita dianjurkan untuk setiap hari selalu memperbaharui syahadatin kita? Karena dikhawatirkan sengaja atau tidak sengaja, diketahui atau tidak diketahui, ya mungkin kita pernah melakukan perkataan yang bisa membatalkan syahadatin kita. Contohnya begini, ketika kita bilang saya sudah berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Pas saya berobat ke si fulan, itu sembuh. Ini hati-hati. Ini bisa menjadi salah satu bentuk sekutuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini kita melanggar salah satu yang sering kita sebut la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita menyebutkan
Saya berobat kemana saja udah banyak sekali nggak sembuh-sembuh, ketika belajar ke si fulan saya sembuh. Ini hati-hati. Nah, itu kita bisa terpeleset dalam suatu hal yang bisa membatalkan syahadatin kita. Makanya kita dianjurkan untuk selalu memperbaharui syahadatin kita tiap harinya. Ya, yang kedua, rukun Islam kita adalah sholat. Nah, sekarang ini banyak sekali saudara-saudara kita tahu, bahkan dengan sangat nyata kita lihat, ya, dengan sengajanya, ya, tanpa uzur yang syar'i, dia meninggalkan sholatnya. Karena sholat ini merupakan salah satu rukun Islam, maka hati-hati ketika seseorang, ya, dia meninggal dunia, dia mati, dia wafat dalam keadaan meninggalkan sholat, maka bisa dikatakan dia meninggal, dia mati dalam keadaan tidak dalam keadaan seorang muslim, ya. Jadi benar-benar kita jaga. Yang lainnya juga, yang ketiga ada puasanya, ada zakatnya, ada hajinya, umrohnya yang kalau mampu. Jadi intinya, ya, kalau kita masih ingin mendapatkan keuntungan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, marilah kita jaga keislaman kita. Minimal jangan kita tinggalkan yang rukun Islam ini nih, ya, syahadatinnya, sholat 5 waktunya, ya, jangan kita tinggal. Faliya'udzubillah kalau sampai kita meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan sholat, ya Allah, hati-hati. Begitu juga puasanya, yang sekarang ini kita banyak melihat, ya, di bulan puasa tanpa uzur, sehat afiat, di tengah keramaian dia menunjukkan bahwa dirinya tidak puasa. Ya Allah, diriwayatkan nanti Nabi Muhammad itu berlepas diri daripada orang-orang yang bermusuhan dengan bulan Ramadan. Ya Allah, hati-hati, kita tidak bisa mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di khutbah, di tausiah yang singkat ini, ya, marilah kita jaga keislaman kita tadi, minimal 5 rukun Islam ini kita jalanin, ya, kita perbaharui setiap harinya syahadatin kita sholat 5 waktunya. Dan kalau kita sholat 5 waktu, otomatis kita memperbaharui syahadatin kita paling enggak 9 kali dalam satu hari, ya. Sholat 5 waktu jangan kita tinggal, puasanya, zakatnya, ya, pergi haji atau umrohnya kalau mampu, ya. Jadi insya Allah kalau kita sudah terbiasa melakukan yang 5 ini, ya, ada kenikmatan dalam diri kita yang insya Allah bisa membuat kita menambah lagi ibadah kita. Nanti kalau kita rutin, kita nggak tinggalin sholat 5 waktu, ada dalam hati ini keinginan untuk menambah, mungkin sholat gobliyahnya, ba'diyahnya, sholat sunat yang lainnya. Tapi yang penting adalah 5 ini, minimal 5 ini. Biar apa? Biar kita tidak mati dalam keadaan di luar Islam, ya. Nah, kita jaga diri kita, dan khususnya buat kita nih, kaum laki-laki, ya, bukan cuman kita punya kewajiban atas diri kita, ya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya. Marilah kita jaga anfusakum, diri kita, ya, dan juga keluarga kita. Kita punya kewajiban, anak kita di rumah kita bangunin sholat subuhnya, sholat yang lainnya kita ajak, ya, ibadah-ibadah yang lain yang penting-penting, minimal yang penting ini jangan kita biasakan anak-anak kita, keluarga kita untuk meninggalkannya, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam kecintaan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat afiat, panjang umur, ya, semua hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.